Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Apriwiana dengan NIM akhir 0017. Di sini saya akan mempresentasikan eh, tugas dari mata kuliah konsep pembelajaran seni rupa dengan judul analisis perbandingan pembelajaran seni pada kelas virtual di platform Illustrase dan juga kelas konvensional. Sebelumnya saya memohon maaf apabila video yang saya unggah ini menggunakan format HP dikarenakan laptop yang saya pakai saya gunakan sebagai share screen seperti itu. Oke, langsung saja kita mulai. Uh, Oke, yang pertama adalah pendahuluan dan juga latar belakang. Ini untuk latar belakangnya sendiri, kita mau membandingkan antara platform Illustrase dan juga pembelajaran seni non formal dengan model kelas konvensional tentunya. Nah, pendidikan seni itu telah mengalami transformasi, teman-teman. Nah, dalam beberapa tahun terakhir ini tentunya. Nah, pembelajaran seni yang dulunya identik dengan ruang kelas, studio, terus ada juga kayak interaksi tatap muka langsung. Ini kelas konvensional ya. Nah, kini itu mulai bergeser ke arah ke ranah digital atau non formal seperti itu. Nah, pendidikan non formal ini berbasis digital, menawarkan aksesibilitas tanpa batas, ruang dan juga waktu. Nah, namun pembelajaran seni membutuhkan kepekaan visual, rasa dan juga teknik yang seringkali dianggap memerlukan bimbingan langsung. Oleh karena itu, pentingnya untuk menganalisis bagaimana platform digital seperti Illustrase ini eh, dan juga bagaimana efektivitas jika kita bandingkan dengan model kelas konvensional. Seperti itu. Selanjutnya kita akan masuk ke sebentar. Oke. Untuk yang kedua adalah gambaran umum dari platform Illustrase. Di sini saya menyediakan link untuk websitenya. Bisa dilihat teman-teman di bagian gambar apa kanan bawah. Di sini ada apa gambaran website dari Illustrase itu sendiri. Dan di sini saya membagi ke 3 poin ya teman-teman. Ada materi dan juga kelas. Yang kedua adalah penggunaan model pembelajaran. Yang ketiga itu target penggunaan. Oke, yang pertama itu materi dan juga kelas yang digunakan. Nah, platform ini tuh menyediakan berbagai kursus yang sudah terstruktur tentunya. Mulai dari tingkatan dasar, ini kayak mempelajari soal komposisi, anatomi, pewarnaan, hingga tingkat lanjut yang eh, apa ya namanya ya, menyiapkan seniman untuk kebutuhan industri seperti itu. Nah, yang kedua adalah model pembelajaran. Nah, model pembelajaran yang digunakan sendiri itu bersifat self-paced learning atau belajar secara mandiri. Nah, di mana itu peserta mengakses materi berupa video tutorial, modul tertulis, dan juga disuruh untuk mengerjakan tugas-tugas latihan yang bisa dikerjakan kapan saja dan di mana saja. Nah, yang ketiga itu ada target penggunaan. Nah, untuk targetnya sendiri itu ditunjukkan bagi pehobi, terus ada juga mahasiswa seni atau ini apa seniman yang sudah profesional yang mau meningkatkan keterampilan di bidang terkait seperti itu. Kita masuk ke halaman selanjutnya. Oke, yang ketiga ini adalah pembelajaran seni di kelas atau konvensional. Nah, berbeda seperti yang tadi ya, yang Illustrase. Kalau Illustrase itu kan non formal. Soalnya dia itu berbasis online, tidak tatap muka secara langsung seperti itu. Nah, sedangkan pembelajaran seni di kelas konvensional ini itu dilaksanakan secara tatap langsung dan juga eh, di dalam
tadi dikarenakan ada sedikit halangan memori penyimpanan internal saya penuh. Oke, kita lanjutkan. Untuk selanjutnya itu ada pembelajaran seni di kelas konvensional. Nah, berbeda dengan tadi ya teman-teman, pembelajaran seni di kelas konvensional ini tuh dilakukan secara tatap muka, secara langsung, dan juga di bawah naungan institusi seperti itu. Nah, di sini penjelasannya sendiri saya bagi menjadi 2 poin. Yang pertama itu ada karakteristik utama dari pembelajaran seni di kelas konvensional, dan juga yang kedua adalah proses belajar itu sendiri. Nah, untuk yang ciri utamanya itu atau karakteristik utamanya itu tuh pembelajaran itu dipandu oleh seorang guru atau instruktur secara real time ya. Jadi kayak secara langsung. Soalnya kan tatap muka juga ya. Terus kurikulum biasanya bersifat linier dan berjangka waktunya. Misalnya itu kayak 1 semester seperti itu. Jadi kalau di pembelajaran yang konvensional itu sudah dibuatkan kurikulum. Jadi kayak step by step. Setiap kelas itu mempunyai materi yang tadi ya step by step sesuai dengan kelas masing-masing. Jadi setiap kelas itu materinya berbeda-beda sesuai dengan ya tadi kelas masing-masing seperti itu. Nah, terus yang poin kedua itu ada proses belajar. Nah, guru itu di sini memberikan demonstrasi secara langsung di depan kelas, baik itu materi maupun secara praktik. Tetapi dalam kurikulum saat ini di kurikulum Merdeka itu tidak ada poin materi ya, hanya poin praktik saja. Seperti itu. Nah, para siswa itu biasanya meniru ataupun mempraktikkan langsung di meja kelas mereka masing-masing. Nah, interaksi yang terjadi ini secara spontan tentunya, di mana guru dapat langsung membetulkan posisi tangan ataupun goresan kuas ataupun kayak teknik-teknik yang dirasa kurang tepat dari para siswa seperti itu. Jadi lebih terasa secara langsung kehadiran dari guru yang membimbing para siswa seperti itu. Oke, kita lanjut ke poin berikutnya. Maaf. Oke, yang selanjutnya itu ada analisis perbandingan kedua model pembelajaran. Nah, di sini saya akan membandingkan dari kedua model tersebut. Nah, di sini ada beberapa poin saya buat ini. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, ada 6 poin. Yang pertama itu ada tujuan pembelajaran. Coba kita bandingkan antara kedua model ini, antara yang non-formal dan juga yang konvensional atau formal. Yang non-formal itu tuh biasanya fokus pada penugasan keterampilan dan juga praktik yang spesifik, dan juga menyiapkan para murid atau siswanya atau yang mengikuti kelas ini itu menjadi siap kalau semisal diterjunkan ke dalam bidang industri terkait seperti itu, atau industri kreatif gitu. Sedangkan untuk kelas konvensional itu fokusnya itu pada pemahaman holistik, jadi menyeluruh seperti itu. Teori ada, sejarah seni ada, apresiasi juga ada, teknik langsung menggambar juga ada seperti itu, serta pemenuhan standar kurikulum akademis gitu. Jadi masih tolak ukurnya itu ada juga yang dari kurikulum juga seperti itu. Yang kedua ini ada metode pembelajaran. Kalau yang non formal itu model pembelajarannya itu demonstrasi asinkronus melalui video tutorial yang direkam sebelumnya. Terus ada juga dilengkapi materi-materi yang bisa kita akses atau bisa kita unduh. Sedangkan untuk model pembelajaran kelas konvensional itu biasanya itu demonstrasi sinkronus atau secara langsung. Biasanya juga ada ceramah secara muka, dan juga bimbingan berbasis studio atau studio based learning. Seperti itu. Terus yang ketiga ini ada media yang digunakan ya.
Nah, untuk media yang digunakan sendiri, ini kalau yang non formal itu biasanya eh, pakainya itu lebih ke perangkat digital ya. Ah, kayak misal komputer, pen, tablet, iPad gitu. Kalau semisal yang konvensional itu alatnya dan bahannya itu relatif mengikuti materi yang sedang disampaikan seperti itu. Kalau misal pelajarnya itu traditional art itu yang memakai kertas, terus ya penggaris pensil, buku warna, krayon dan lain-lainnya. Semisal digital art lah, seperti yang tadi yang non formal seperti itu. Oke, yang keempat itu ada pola interaksi. Nah, pola interaksi dari yang non formal itu tuh satu arah ya teman-teman. Satu arah, satu pemateri ke banyak orang gitu. Seperti yang tadi disampaikan itu melalui video. Nah, terus interaksi dua arah ini tuh biasanya bersifat tertunda. Biasanya kan kalau misal ada kita unek-unek yang mau ditanyakan, itu biasanya disediakan kolom komentar. Jadi forum diskusinya pun itu berbasis online seperti itu. Jadi kadang-kadang bisa tertunda menjawabnya seperti itu kan modelnya kan kayak chat-chatan di IG di WA gitu. Untuk yang formal itu tuh dua arah secara langsung atau real time. Nah, hal ini tuh karena terjadi ya interaksi sosial secara langsung karena siswa dan gurunya itu bertatap langsung di ruang kelas seperti itu. Untuk poin yang kelima itu fleksibilitas belajar. Untuk fleksibilitas belajarnya sendiri, untuk yang non formal itu menurut saya lebih fleksibel dikarenakan kita bisa mengakses video dimanapun dan kapanpun yang kita mau dan juga kita bisa membaca materi-materi sesuai dengan apa yang kita mau, kita butuh dan kita inginkan. Sedangkan kalau yang formal itu tuh menurut saya fleksibilitasnya itu kurang dikarenakan kita harus mengikuti jadwal yang ada dari institusi pendidikannya dan juga kita harus mengikuti materi yang ada. Jadi kita harus step by step pada kurikulum seperti itu. Nah, terus keenam itu soal ini evaluasi hasil belajar kita. Untuk yang apa namanya non formal terlebih dahulu ya, yang ini tuh berbasis portofolio mandiri atau juga per review di komunitas seperti itu. Nah, evaluasi itu bersifat opsional atau tidak seketat nilai akademis. Nah, ini tuh tidak seketat dengan yang formal. Nah, kalau yang formal itu terstruktur, terus bisa berupa ujian praktik, terus ada juga kayak kritik seni, apresiasi seni seperti itu. Dan juga ada pemberian nilai di akhir evaluasi seperti itu. Terus kita lanjut ke poin selanjutnya. Ini ada kelebihan dan juga kekurangan dari masing-masing model. Nah, kita masuk ke model pertama dulu. Ini ada model yang tadi ya, yang non formal, yang digital, platform Illustrator. Untuk kita masuk ke kelebihannya terlebih dahulu. Untuk kelebihannya sendiri itu yang pertama ada aksesibilitasnya itu tinggi, terus ada juga pembelajarannya itu berulang. Jadi semisal kita mau belajar, semisal kita nggak maksud di materi A, terus kita bisa mengulang dari tersebut lagi dan lagi. Soalnya kan itu di outnya itu lewat video, jadi kita bisa mengonsumsi materi tersebut sebanyak yang kita mau seperti itu. Terus juga materinya itu relevan. Kenapa relevan? Karena biasanya kalau yang model formal seperti ini tuh mengikuti tren-tren industri yang ada seperti itu. Jadi enggak kaku seperti dengan yang formal seperti itu. Nah, dari
yang formal itu ada kelebihan, ada juga kekurangannya. Nah, kalau kekurangannya itu yang pertama ada minim umpan balik langsung. Terus juga ada tergantung motivasi diri sendiri. Jadi semisal kayak kita sudah daftar nih, terus kayak kita motivasi dirinya kurang, ya udah kayak percuma gitu loh. Soalnya kayak bakalan terbuang sia-sia kalau semisal motivasi diri kita kurang. Terus ada juga ketergantungan teknologi gitu. Karena kan semuanya itu lewat teknologi kalau yang non formal ini. Baik mengakses materinya, cara komunikasinya dan lain sebagainya. Terus yang kedua itu ada yang ini kelas seni secara konvensional. Ini yang pertama ada kelebihan, kita masuk ke kelebihannya dulu. Untuk kelebihannya itu ada bimbingannya itu langsung langsung. Jadi itu taktil atau kayak teliti gitu loh. Jadi misal ada kesalahan dari siswa atau muridnya bisa langsung dibenarkan oleh gurunya. Terus suasananya juga komunikatif. eh, karena kan apa ini ber bernganuan dua arah ya. Terus yang ketiga itu ada fasilitasnya itu secara fisik. Jadi di yang formal ini itu tuh siswa sediakan kan ruang, terus ada juga media, model duduk ataupun alat-alat yang lain itu secara fisik. Jadi experience-nya pun berbeda seperti itu. Nah, ada juga beberapa kekurangan. Yang pertama itu ada kaku. Nah, seperti yang udah dibahas tadi, untuk yang formal itu lebih kaku dikarenakan kan ini kan naungannya dari institusi pendidikan. Jadi masih terkait dengan kurikulum, terus jamnya juga tidak fleksibel, juga materinya lebih kaku dan menurut saya ketinggalan zaman dan juga ketinggalan dengan tren-tren yang sedang beredar pada saat ini. Terus ada juga yang ini, keterbatasan geografis. Semisal kayak siswa-siswa yang tinggalnya itu di pedesaan yang terpencil seperti itu, kadang faktor-faktor ini mempengaruhi uh, belajar mereka gitu. Jadi proses belajar mereka itu terganggu. Terus yang terakhir itu ada biaya lebih tinggi. Ya umumnya kalau yang formal itu biayanya lebih tinggi dikarenakan kita mendapatkan experience secara langsung. Menurut saya seperti itu. Oke, kita lanjut ke bagian yang selanjutnya. Di sini ada kesimpulan dan juga rekomendasi. Yang pertama itu ada kesimpulan ya. Nah, kesimpulan dari materi yang tadi sudah saya paparkan itu ini, menurut saya baik platform Illustrator maupun kelas konvensional itu apa ya, memiliki keunggulan dalam dalam ini apa namanya hal yang masing-masing seperti itu loh. Kayak keduanya itu saling melengkapi. Sebenarnya ini Illustrator itu unggul dalam hal fleksibilitas, efisiensi, efisiensi lagi dikarenakan memori internal saya penuh. Tadi seperti yang sudah disebutkan ya, keduanya itu saling melengkapi. Seperti Illustrator itu unggulnya dalam hal fleksibilitas, efisiensi, biaya dan juga fokus pada keterampilan digital yang praktis gitu ya. Terus di sisi lain kelas konvensional itu tetap tidak tergantikan menurut saya dalam hal interaksi sosial yang lebih organik. Nah, karena umpan balik itu terjadi secara langsung dan kedalaman evaluasi seninya itu lebih jelas seperti itu. Nah, kita masuk ke rekomendasi ya. Yang pertama itu bagi mahasiswa atau pembelajar seni. Nah, pendekatan terbaik itu tuh merupakan apa ya? Pendekatan yang menerapkan balance learning atau pembelajaran campuran. Nah, jadi pembelajarannya itu dapat memanfaatkan kelas konvensional untuk mengasah fondasi dasar terlebih dahulu, terus kayak kepekaan rasa dan juga interaksi sosial. Nah, sementara kayak platform seperti Illustrator tadi yang non formal itu digunakan untuk memperdalam spesialisasi teknik digital dan juga memperkaya portofolio
kalian seperti itu. Jadi misal kalian mau terjun di dunia industri, kalian sudah mempunyai portofolio yang mumpuni gitu. Terus yang kedua itu bagi platform Illustrator ini disarankan menurut saya untuk menambahkan fitur-fitur yang kayak lebih real time, seperti kayak disediakan live streaming. Nah, live streaming ini bisa dilakukan secara terjadwal ataupun berkala gitu. Seperti kayak ada sesi-sesinya seperti itu. Apa namanya? Live streaming ini juga bisa dilakukan pakai via Gmeet, via Zoom ataupun kayak video call gitu juga bisa, supaya bisa terjadi umpan balik secara langsung, secara real time seperti itu. Nah, kita lanjut. Oke, tadi terjadi dikarenakan memori internal saya. Ya, udah. Terima kasih teman-teman. Saya mohon maaf apabila informasi yang saya paparkan kurang jelas, tersendat, dan terjeda-jeda. Ya, saya sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya harap halayak bisa menikmati presentasi yang saya buat dan saya sampaikan. Ya, selamat pagi, siang, sore, malam. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.